الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul malikil alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat jasmani rohani kita. Iman masih tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Dan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik inayah, sehingga kita mampu untuk senantiasa beramal saleh. Mudah-mudahan kita dikaruniai Allah kekuatan untuk istiqomah di dalam beramal saleh, sehingga dapat mengantarkan diri kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi sehat wal afiat, dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, dan tentunya ketika sehat kita tidak sampai menyusahkan orang lain. Karena kalau sakit itu sehingga kuat itu ngerintini gitu, dan menyusahkan orang lain ya. Karenanya kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini pengalaman saya kalau lewat depan rumah sakit ya, boleh ditiru boleh tidak ya. Kalau melewati depan rumah sakit itu saya sempatkan berselawat lalu berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudaraku yang sakit, yang sedang berbaring di rumah sakit ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan. Karena kita merasakan kalau saudara kita ada yang sakit bukan hanya saudara kita, tetapi keluarganya juga ikut merasakan sakit. Riwa-riwi ngurus obat, riwa-riwi harus rujukan gitu, macam-macam, susah kan? Karena itu kita tidak henti-hentinya mendoakan saudara-saudara kita supaya semuanya diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, umur kita ini terbatas. Benar apa tidak? Piro batasi? Nah, itu walikulli ummatin ajal, bahwa setiap manusia itu punya batas waktu. Ada umurnya itu nanti pada saat pada gilirannya itu akan sampai kita berhenti, dan semuanya itu pasti berhenti. Itu umur kita. Sedangkan dunia ini juga akan hancur. Kehidupan kita atau kehidupan dunia ini juga tidak lama, tidak panjang.
Rasulullah memberikan perumpamaan, kalau ingin tahu kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, itu seperti orang memasukkan jari jemarinya ke dalam laut, ya, dalam lautan yang luas itu dimasukkan, lalu jari jemari itu diangkat kembali, maka air yang menempel di jari jemari kita banyak apa sedikit ya? Dikit. Itulah kehidupan dunia. Sementara kehidupan akhirat itu adalah samudra yang amat luas itu. Kira-kira sebanding apa enggak? Tidak sebanding sama sekali. Dunia cuma air yang menempel, sementara akhirat itu adalah samudra yang amat luas. Dan sementara kita ini hidup di dalam dunia itu, dunia aja sebentar, apalagi kita. Rasulullah mengatakan umur manusia itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Memang ada yang diberikan lebih, tapi itu tidak banyak. Saya yakin semua yang hadir itu minta yang lebih itu, ya. Minta yang lebih. Tapi untuk apa, itu pertanyaannya. Untuk apa kalau kita minta yang lebih? Untuk memperbanyak amal soleh. Nah, karena umur kita ini terbatas, maka Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran itu, yaitu dalam mengerjakan amal soleh itu jangan sampai kalian ketinggalan waktu. Contohnya begini, sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 7 itu pajak kendaraan kita itu habis. Kira-kira gimana? Hah? Besok pagi-pagi itu akan ke tempat pajak itu untuk membayar pajak kendaraan kita, STN kita. Ya. Kalau sekarang ini jam 7 misalnya, nanti jam 8 itu tiket kereta kita itu di stasiun Gubeng sana itu berangkat jam 8. Kira-kira sekarang sudah berangkat enggak? Tidak perlu tunggu lama, pasti segera kita berangkat. Maka kita dianjurkan di dalam kehidupan dunia itu untuk melaksanakan kebaikan amal soleh itu segera. Kalau kita berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Kalau kita berada di waktu petang, jangan sampai tunggu pagi. Kalau kalian sempat, kerjakan amal soleh itu. Kerjakan amal soleh, tidak pakai menunda-nunda. Tetapi kalau kita tidak menempatkan amal soleh itu bagian yang penting di dalam diri kita, maka biasanya kita nunda. Sesuatu yang tidak kita anggap penting itu biasanya kita tunda. Contohnya apa? Bayar hutang. Gitu ya. Bayar hutang itu kebanyakan yang nunda-nunda, apa yang dipaskan ya? Nunda biasanya. Bagi kita tidak penting, tapi bagi yang diutangi itu penting. Makanya ditagih barang itu. Sehingga kita menempatkan amal soleh itu adalah bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Karena umur kita ini terbatas. Kalau kita tidak menganggap penting amalan-amalan yang baik itu, maka kecenderungan kita akan menunda. Sholat itu penting apa tidak? Penting dah. Tetapi ketika dikumandangkan azan, segera benda kita. Engkau disik, gitu. Si jam 3 kan gitu. Itu menunjukkan bahwa sholat itu tidak terlalu penting. Sholat itu nomor berapa salahnya? Nomor 2.
Ya, salat itu nomor 2 katanya. Berarti tidak penting menempatkan. Kalau orang sudah bertaklim seperti ini, tahu bahwa salat itu amat penting. Mengapa begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah itu adalah salat. Saya itu hadir ke tempat ini juga penting. Makanya saya tergesa-gesa sampai kacamata kari gitu. Ganti tas akhirnya ketinggalan di tas yang lain itu. Mergo ganti tas lah itu masalahnya. Biasanya sudah disiapkan, elingku ya wis lebono mau itu, tapi tas sing ngendi itu masalahnya. Ya. Ini sembuh saya cukup-cukupi ya. Ukurannya pasti kurang bagi saya, karena saya itu sudah umur 75. Ukurannya itu 300 mestinya, kurang seket ini ukurannya itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang penting itu pasti kita laksanakan dengan segera. Kalau kita menganggap bahwa sholat ini penting, maka kita tempatkan di posisi yang penting gitu, untuk segera kita laksanakan. Ditambah lagi kalau kita sudah bertaklim begini, mengerti bagaimana pahalanya untuk mendapatkan shaf yang pertama itu. Jadi untuk mendapatkan shaf yang pertama, maka karena itu kita anggap penting, pasti kita bersegera. Ketika dikumandangkan azan, maka segera kita berangkat. Untuk apa? Untuk memperoleh shaf yang pertama. Yang di bab berapa itu di Al-Hidayah kemarin ya. Sudah masalah sholat itu ya. Kalau kalian tahu tentang keutamaan shaf pertama, maka berebut kita ya, berebut, bahkan minta diundi gitu. Kalau semuanya ingin shaf pertama, ada keutamaan di situ. Makanya kalau kita menempatkan sholat itu sesuatu yang penting, maka pasti kita laksanakan dengan segera. Bab yang akan kita bahas pada kesempatan petang hari ini yaitu tentang babun fil mubadarati ilal khairat. Bab bersegera untuk berbuat kebajikan. Disegera berbuat kebajikan. Kalau kita sempat di saat itu, maka jangan tunda, karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti besok, itu juga kita tidak tahu. Umur kita itu juga kapan berhenti, itu juga kita tidak tahu. Karenanya di dalam bab ini banyak hadis dan ayat Al-Quranul Karim yang menganjurkan supaya kita itu tidak menunda-nunda waktu, bersegera, mengingat umur kita itu terbatas, tidak lama. Ya mungkin saya belakangan, bapak-bapak ibu duluan juga bisa ya, atau bapak ibu duluan saya belakangan itu juga bisa. Tergantung sih ngomong, aku sih nyekel mic kan gitu. Nah, bisa seperti itu. Dan untuk bersegera itu di dalam Al-Quran ada beberapa istilah di situ. Ada yang memang beristilah bersegera, sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat berapa? 100
33. Insya Allah semuanya hafal ya. Kecuali yang belum hafal. Dan nanti dibuka yang belum hafal itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Imam Nawawi mengetengahkan ini untuk membuka bab ini, bersegera berbuat kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk berbuat, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga. Jadi ada dua yang kita prioritaskan di dalam hidup itu, yaitu meraih ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita posisikan dalam posisi yang amat penting di dalam kehidupan kita. Jadi untuk meraih dua itu segera kita laksanakan. Memperoleh ampunan Allah yang pertama, apa saja amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah? Yaitu semua amal soleh itu bisa mengampunkan dosa-dosa kita ya. Di dalam muqaddimah khutbah Jumat itu sudah disampaikan biasanya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk kalian itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Anak buruk tak ya, dapat ampunan Allah. Kapan kita menghapus keburukan kita? Kalau kita tidak susuli dengan amalan-amalan soleh. Nah, itu perintah Rasulullah. Setiap saat kita ini juga khilaf ya. Ada yang tidak disengaja, ada yang sengaja. Berbuat buruk itu ada begitu. Ada yang tidak sengaja, tahu-tahu kita ini tergelincir dari perbuatan buruk. Yang kedua ada yang kita sengaja. Ini segera kita tutupi dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapus, menutupi perbuatan-perbuatan buruk kita. Kalau di dalam Al-Quran dalilnya innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jadi setiap perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk kita. Artinya amalan-amalan soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi menempatkan ampunan Allah pada posisi yang sangat penting di dalam kehidupan kita, maka mesti kita kerjakan untuk segera. Tak boleh ditunda-tunda ya. Si enom ayo sekarang sebenarnya tadi pensiun biasanya gitu. Insyaallah di Al-Furqan enggak. Di tempat lain kadang-kadang begitu itu. Di Al-Furqan ya ono sing padha. Ya, begitu. Buktinya apa? Kok demikian? Buktine masjid iku akeh wong tuane apa akeh sing enom? Lha iku ngerasa nek waktu ini apa entek itu lho gitu. Maka segera bagi yang muda tidak menjadi prioritas di dalam hidupnya itu. Tetapi bagi orang yang sudah berumur, meraih ampunan Allah itu dalam posisi prioritas yang sangat penting itu. Hadir ke dalam majelis taklim ini penting apa tidak ya? Penting yang sudah hadir. Yang tidak hadir itu menunjukkan bahwa masuk ke dalam masjid untuk bertaklim, sholat berjamaah itu tidak
tidak penting, buktinya tidak datang ke masjid. Sekiranya di dalam masjid itu nanti siapa yang hadir ke masjid akan diberikan uang masing-masing 1 juta rupiah, kira-kira dianggap penting apa enggak? Pasti dianggap penting. Nah itu, makanya kita memposisikan amalan soleh itu dalam posisi yang penting di dalam hidup kita. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, sabiku ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Nah, berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan Allah dan surga. Berlomba itu apa sih? Berlomba itu apa? Mesti disi-disian itu untuk meraih kemenangan. Bagaimana saiki pas 17-an loh. Kira-kira berlomba karung itu disi-disian apa kari-karian itu? Pasti disi-disian untuk sebagai juara. Maka Allah juga mengistilahkan begitu. Meraih ampunan Allah dan surga itu berlombalah kalian, berkompetisilah kalian. Kalau kita berkompetisi itu pasti mengerahkan seluruh potensi diri untuk menjadi juara. Meraih ampunan Allah dan surga itu seperti itu. Seperti orang yang berkompetisi, mengerahkan seluruh potensi diri untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sementara ini tidak menempatkan ampunan Allah dan surga itu sebagaimana orang yang berkompetisi. Itu masalahnya ya. Sehingga tidak berebut, buktinya mlebu masjid itu tidak berebut orang itu, santai ya, santai. Kadang-kadang Jumatan begitu, Jumatan juga begitu, tidak ingin mendapatkan sedekah unta gitu, ndak seperti itu. Kari apa-apa, yang penting Jumatan kan gitu ya. Nah, itu menempatkan sholat Jumat itu tidak pada sesuatu yang penting. Apa mana ditinggal ngopi, ngopi dhisik gitu. Alah sik adzan gitu lah, sik adzan. Meni yo sik ana Jumatan gitu. Ini penyakit, ini pengaruh bisikan setan pada diri manusia itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran juga ada kalimat fastabiqul khairat. Itu juga berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Jadi kita untuk kebaikan itu harus berlomba, harus berkompetisi. Artinya kita yang mengerjakannya tidak dengan santai, tetapi dengan mengerahkan seluruh potensi diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah itu penting apa enggak? Sedekah itu penting apa enggak, Pak? Rada lemes panjenengan dikatakan sedekah itu. Aku kok nek ngomong penting, aku gak sedekah kan gitu ya. Nah, mengapa penting? Karena Allah itu setiap saat memberikan rezeki kepada kita. Senyampang kita masih diberi rezeki, maka segera kita juga bersedekah. Bagaimana nanti kalau Allah sudah tidak memberikan rezeki kepada kita? Ada orang yang dulu kaya sekarang melarat, ada enggak kira-kira? Ada. Nah, ini situasi itu, kondisi itu harus diperhitungkan. Nah, ketika kaya itu kesempatan untuk banyak bersedekah. Jangan sampai nanti jatuh miskin baru ngomong umpama dulu, umpama dhisik kan gitu ya. Umpama dhisik wis tak bangun iki dhuwitku tok pisan. Gitu.
tinggal apa? Khayalan belaka. Itu tinggal apa? Penyesalan. Makanya semuanya itu amalan-amalan soleh kita tempatkan pada posisi yang penting di dalam kehidupan kita. Jangan menunda-nunda sebelum, apalagi ini, jangan menunda-nunda amal soleh sebelum nanti datang akhir hayat kita, yaitu ruh itu sudah ada di tenggorokan kita. Dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang banyak, lalu menunda-nunda. Aku masih butuh ini, aku masih buka lagi usaha di sana, aku harus membangun rumah lagi di sana, lalu dilupakan sedekahnya itu. Lalu kemudian datang itu akhir kehidupan itu datang, nafasnya, ruhnya itu sudah sampai di kerongkongan hampir. Dia hanya berkata, yang itu akan saya sedekahkan untuk ini, yang ini akan saya sedekahkan untuk itu. Telat, ya. Nanti akan berteriak itu, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti mesti minta ditunda umurnya. Tunda ya Allah sebentar saja, nanti saya akan sedekahkan itu. Bojo sing kono iku tak kekno, kok bojo sing kono tak kekno. Makanya ojo kakean bojo kan gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk pada hadis ya. Hadis di bab ini, bab fil mubadarati ilal khairat, bersegera atau segera berbuat kebaikan, segera beramal saleh. Gangguan meripat nih. Hadis yang pertama dari riwayat sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru. Ini hafal semua hadis ini juga. Yang biasa ngaji hadis ini mesti hafal. Badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal soleh. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Badiru bersegeralah beramal soleh. Mengapa lalu kemudian disampaikan oleh Rasulullah hal yang seperti ini? Bahwa kondisi itu tidak selamanya tetap gitu. Kondisi manusia itu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang tidak sehat. Kadang rezekinya banyak, kadang tidak banyak. Senantiasa begitu. Kondisi situasi lingkungan kita juga begitu. Sekarang aman, besok belum tentu aman. Sekarang tentram, besok belum tentu tentram. Karenanya Rasulullah menganjurkan segera untuk beramal soleh. Karena kondisi kalian saat ini di dalam keadaan yang stabil, kesempatan untuk beramal soleh. Nanti kalau tidak stabil, kalian tidak akan sempat atau mampu untuk beramal soleh. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan ilustrasi di dalam hal ini. Fasatakunu fitanun kakita'il laili mudlim. Ya, sebelum datang fitnah kehidupan ini. Dan kehidupan fitnah kehidupan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai malam, serpian potongan-potongan malam yang gelap gulita. Dibayangkan
malam yang sangat gelap itu seperti apa. Kalau diterang seperti ini banyak cahaya, kita bisa jalan dengan enak, bisa lempeng, ada lubang di situ bisa kita hindari, ada gundukan batu di situ juga kita bisa hindari. Arah jalan kita juga jelas, masih kita bisa lihat dengan baik. Tetapi kalau sudah datang fitnah yang bisa membutakan pandangan kalian, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, maka kita tidak akan mampu untuk memilih jalan itu. Kadang-kadang ada batu kita tidak lihat, kita bisa tersandung di situ. Arah jalan pun kita bisa tidak tahu, sehingga bisa kesasar. Ada lubang kita juga bisa tidak tahu, sehingga kita bisa tersungkur di tempat itu. Karenanya di masa-masa yang normal banyak cahaya yang seperti itu, segera kalian untuk berbuat kebaikan. Kalau nanti sudah tidak ada lagi kesempatan, maka kalian tidak akan mampu untuk berbuat kebaikan. Lalu Rasulullah SAW membuat sebuah perumpamaan lagi, permisalan. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Boleh jadi karena fitnahnya begitu deras seperti itu, begitu dahsyat, maka bisa jadi orang yang pagi hari masih beriman, di sore hari sudah tidak beriman. Karena apa? Situasi, kondisi yang memaksa mereka seperti itu, sehingga tidak bisa lagi kesempatan beramal saleh. Boleh jadi di sore hari mereka masih beriman, tapi di pagi hari mereka sudah tidak beriman. Masa iya sih ada yang begitu? Ada, ya, ada. Orang itu kalau melihat bahwa kehidupan ini menjadi ujian yang sangat berat, maka orang bisa buta. Ya. Sudah kepepet gitu, tidak dapatkan pekerjaan, padahal dia merantau dari tempat yang jauh, dari desa ke kota, ingin mengadu nasib, lalu kemudian tidak mendapatkan pekerjaan lama di kota. Lalu kemudian ada yang menawarkan kerja di tempat saya. Senang apa enggak? Senang pasti. Dia akan mengatakan ya gitu. Kayak iklannya apa? Ya iku ngobayangane rono kabeh. Diterima itu tawaran itu, tapi syaratnya kau ada kesempatan untuk sholat lu ya, karena sholat itu mengurangi waktu. Ya enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Mergo apa? Kepepet. Dia menghadapi cobaan yang begitu dahsyat itu, sehingga dia gadekan imannya. Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Mengapa bisa terjadi begitu? Karena dia menjual, dia tukar, dia gadekan agamanya itu hanya untuk kesenangan yang sedikit di dalam kehidupan dunia ini. Kira-kira susahnya suwe wandai. Senangnya dilu oleh pekerjaan itu, oleh gaji, oleh bayaran. Tidak sholat. Susahnya apa? Dosanya terus menerus dosa. Siapa tahu ketika menerima itu lalu tidak sholat lalu mati. Nah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya cukup panjang. Hadis yang kedua ini dari Abu Sirwah atau Abu Sarwah Uqbah bin Al-Haris
radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Ardh, bil Madinatil Asr. Fasallama thumma qama musri'an. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'i. Fafazi'an nasu min sur'atihi fa kharaja alaihim faru'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Qala dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi kismatihi." Rawahul Bukhari. Nah, nanti kalau dicari di hadis Sahih Bukhari akan mendapatkan hadis ini. Abu Sarwa itu mengisahkan bahwa dia menceritakan, ketika aku melaksanakan sholat asar di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallama summa qama musri'ah. Lalu waktu itu kemudian Rasulullah salam, akhirnya artinya sholat sudah selesai. Rasulullah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Lalu seketika itu qama, berdiri. Rasulullah langsung berdiri, sehingga jamaah di belakangnya itu terheran-heran, mengapa Rasulullah selesai sholat kok langsung berdiri, padahal biasanya membaca wiridnya. Fatahatta riqaban nasi ila bagdi hujarin nisa'i. Mengapa berdiri itu? Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika berdiri itu pasti di sini kan ada jamaah. Rasulullah melewati sela-sela jamaah itu sambil memegang pundak-pundak mereka. Nah, karena jamaahnya belum bubar, tapi Rasulullah sebagai imam itu lalu berdiri keluar dari jamaah salat itu. Beliau datangi istri mereka, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datangi istri beliau. Kemudian setelah tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi. Jadi tadi itu selesai salat assalamualaikum, assalamualaikum, langsung Rasulullah berdiri keluar menemui istrinya. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada jamaah. Lalu Rasulullah bersabda, "Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi kismatihi." Bahwasanya aku ingat, setelah sholat itu Rasulullah ingat, apa kalau saya masih memiliki sepotong emas, yaitu benda berharga. Indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi kismatihi. Dan aku tidak ingin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, emas itu supaya berlama-lama di tempatku. Fa amartu bi kismatihi. Lalu aku perintahkan untuk segera dibagikan. Nah, ini jadi harta Rasulullah itu tidak pernah nandon begitu. Rasulullah memiliki harta itu lalu disalurkan, segera disalurkan, tidak menunggu hari esok.
Hari ini ada harta di rumah, langsung dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Ini bedanya Rasulullah dengan kita. Atau enggak bedanya kira-kira? Kalau di kita ini ya nandone ya rada suwe. Nah, sampai mati kadang-kadang ya sih nandon itu. Nah, itu nanti menjadi penyesalan di dalam kehidupan kita. Penyesalan di dalam kehidupan kita. Makanya memberikan bekal kepada anak cucu kita itu yang terbaik adalah apa? Ilmu. Adalah ilmu. Karena ilmu itulah akan menjadi bekal di dalam kehidupan. Nah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis ini, bahwasanya imam sholat itu boleh diperbolehkan langsung berdiri itu, tanpa membaca wirid bertasbih. Jadi boleh, ojo dirasani ya. Mari imami kok langsung ngadeg gitu. Ya boleh saja. Tidak batal sholatnya. Karena ada sebuah kepentingan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan hal seperti itu memberikan penjelasan kepada para sahabatnya. Mengapa tadi itu langsung meninggalkan jamaah salatnya tanpa membaca wirid? Karena ada kepentingan tadi. Yaitu ingat bahwa masih ada sepotong emas yang ada di rumah itu yang dipegang oleh istrinya, maka aku perintahkan untuk segera membagikan emas itu sehingga tidak sampai nandon di rumah, yaitu dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi orang setelah sholat yang mempunyai keperluan mendadak boleh melangkahi barisan melalui sop-sop sholat itu. Yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika membangun sop, memulai jamaah itu jangan sampai kalian itu melewati sela-sela sop yang ada. Maka aturan itu diterapkan yang datang lebih dulu agar memenuhi sop-sop yang depan. Makanya perintah imam itu penuhi sop ya, penuhi sop yang di depannya sebelum membuat sop yang baru. Nah, itu. Sehingga kita itu berjalan masuki masjid itu tidak sampai memilah-milah di sela-sela sop yang ada. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah pelajaran kita. Jadi kalau ada orang yang segera meninggalkan jamaahnya setelah sholat itu ojo dirasani ya, ojo dirasani. Di masjid saya dulu itu juga ada yang cerita begitu. Dia mengatakan mungkin Pak, ini ada jamaah yang setelah sholat itu sholat subuh ya. Setelah sholat subuh itu lalu dia sholat lagi. Jangan kemudian Anda vonis Pak, dia seolah-olah tahu bahwa setelah sholat subuh itu tidak ada sholat lagi. Saya katakan begini, pertanyaan pertama, siapa yang imami tadi? Nah, yang imami tadi itu si fulan, yang saya tahu kualitas bacaannya ya. Nah, mungkin karena bacaan itulah orang tadi itu lebih fasih bacaannya ya, sehingga menganggapnya bacaan itu tidak sah bagi dirinya karena dia mengerti tentang Al-Quran, sehingga dia mengulang salat subuhnya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, atau dia mungkin akan safar, akan bepergian jauh, sehingga dia salat safar itu.
untuk mengawali perjalanannya. Jadi kita tidak perlu suudzon kepada orang. Banyak hal, banyak kemungkinan. Dan di sini tidak menimbulkan perselisihan di antara jamaah. Jadi ini kalau kita tidak ngaji ya tidak ngerti yang seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita di dalam agama ini sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini sebagaimana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, baik melalui rasulnya maupun melalui kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mencapai kehidupan yang dimuliakan di sisi Allah dan kelak dimasukkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.